Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang audit 3 yang berisikan pemeriksaan liabilitas jangka pendek, pemeriksaan liabilitas jangka panjang, dan pemeriksaan ekuitas yang beranggotakan yang pertama Rizky Norohman, yang kedua Anita Puji Lestari, yang ketiga Novia Anggraini. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Rizky Norohman. Pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Sifat liabilitas jangka pendek menurut PSAK. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan melibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomis. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, atau dalam siklus operasi normal perusahaan biasanya menggunakan aset handal. Contoh liabilitas jangka pendek: utang usaha, pinjaman dari bank, bagian dari kredit panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek: 1. Terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, accurate expenses, jumlahnya reasonable atau masuk akal atau wajar, atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, kewajiban sewa jika ada sudah tercatat sesuai dengan sumber akuntansi sewa guna usaha atau menurut PSAK nomor 30 revisi 2015 tentang sewa. Yang keenam, seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang sudah terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ketujuh adalah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kesembilan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank DPO. Yang ke-10, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan tercatat atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, TAP atau SAK atau IFRS. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa penjualannya atau serta cocokkan saldo dengan saldo utang atau kewajiban di buku besar. Yang ketiga, untuk utang usaha cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary
trigger utang usaha atau jika jumlah supplier tidak usah 100%. Yang keempat, secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angka cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Bisa juga perhitungan matematis atau mathematical akurasi dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima adalah seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary trigger utang. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang satunya besar maupun yang satunya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat atau unrecorded liabilities pertanggal laporan posisi keuangan, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas pertanggal laporan posisi keuangan. Seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit, modal kerja, kredit investasi maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi kepada bank, periksa surat perjanjian kreditnya, dan buatkan expert dari perjanjian kredit tersebut dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Yang keenam, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ketujuh, seandainya ada utang leasing atau sewa, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa. PSAK nomor 30 revisi 2015 tentang sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat direktur klasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-8, periksa perhitungan pembayaran bunga apakah sudah dilakukan sesuai akurat dan jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Perhatikan juga aspek pajaknya. Yang ke-9, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pembelian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar atau material, harus direklasifikasi sebagai piutang. Soalnya ada uang muka penjualan pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut pertanggal laporan
posisi keuangan raja telah dikonversikan ke dalam rupiah. Dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan raja dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Untuk utang PPh 21 itu dan PPN, periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN pertanggal 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan menunjukkan SPT PPh badan perusahaan telah membayar PPh 29 atau setoran akhir. Selanjutnya, periksa dasar perhitungan cek yang dibuat oleh perusahaan apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan raja. Selanjutnya periksa notulen rapat direksi pemegang saham dan perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat pada tanggal laporan posisi keuangan raja. Selanjutnya kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Selanjutnya periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan raja dan catatan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK atau IFRS. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Sifat liabilitas jangka panjang menurut SAK yaitu kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tahun laporan posisi keuangan. Terjadi apabila yang pertama yaitu kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajiban dengan pendanaan jangka panjang. Dan yang terakhir, maksud tersebut pada huruf B didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau perjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Contoh dari liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu kredit investasi, kedua utang obligasi, yang ketiga wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yang keempat utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi, yang kelima utang subordinasi, yang keenam virgin loan, yang ketujuh utang leasing. Tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka panjang yaitu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan harus dicatat seluruhnya pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan otoritas oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantumkan di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal klien atau aset yang dijamin sudah didefinifikasi. Yang kelima yaitu liabilitas jangka panjang dalam valuta asing bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan.
Yang selanjutnya yaitu terkait prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atau liabilitas jangka panjang, dapatkan dan periksakan ringkasan perusahaan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksakan. Kirim konfirmasi kepada bank yang telah antara lain menanyakan mengenai plan kredit, saldo pertanggungjawaban laporan posisi keuangan atau neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Minta salinan kopi perjanjian kredit untuk permanen file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu periksakan apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari direksi atau dewan atau komisaris atau pemegang saham yang biasanya diberikan kepada notulen rapat. Memeriksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Selanjutnya yaitu periksa apakah liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan neraca untuk mengetahui apakah hutang tersebut terdapat dijadikan liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirimkan konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatan dan penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Yang selanjutnya yaitu periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sehingga harus direfleksi suatu liabilitas jangka pendek. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau diperhatikan pada laba rugi tahun berjalan. Yang selanjutnya yaitu lakukan penelaah analisis atau analisis review prosedur. Terdapat liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan dan pencatatan biaya bunga. Yang terakhir yaitu tarif kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, pemeriksaan ekuitas. Sifat ekuitas yang pertama, ekuitas atau modal dari segi perusahaan merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, dari segi perusahaan modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Yang ketiga, dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode, dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diterima dalam suatu periode dan pengambilan privo akan mengurangi saldo modal. Selanjutnya, contoh ekuitas. Yang pertama, menurut Akta Prianedi yang telah disahkan Menteri Kehakiman, yang pertama modal pasar, yang kedua modal ditempatkan, yang selanjutnya modal di store. Yang kedua, treasury stock atau saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium atau agio atau diskon dari penjualan saham baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atas modal di store. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam, retained earnings atau sisa rugi tahun lalu. Yang selanjutnya, tujuan pemeriksaan ekuitas.
Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas permodalan termasuk internal control atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, sertifikat saham. Untuk pemeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas atau misalkan dari Kemhumkam, BKPM, BAPE, PAMLK, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terdapat ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang atau direksi dewan komisaris, rapat umum, pemegang saham, maupun dari instansi pemerintah. Untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pemberian dan pembayaran dividen, sertifikat saham. Yang kedua, minta salinan dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum, dan Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otoritas dari pejabat perusahaan lainnya yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kelima, penjelasan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, berapa modal dasar, modal ditempatkan modal di store, serta premium dan diskon dari penjualan. Yang kedua, jenis saham yang dimiliki perusahaan berupa jumlah common stock dan preference stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang ketiga, rincian pemahaman saham. Selanjutnya nomor 6, pemeriksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah dividen dibagian dalam bentuk cash dividen, stock dividen, atau property dividen. Yang kedua, pencatatan sudah benar atau pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Sudah diotorisasi oleh pejabat, oleh perusahaan yang berwenang atau melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Aspek perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang selanjutnya, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan atau accumulated loss sudah mencapai disetor. Kalau ini terjadi harus ada penjelasan dalam catatan laporan keuangan. Yang kesembilan, pertimbangan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek atau stock transfer agent. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock, yang pertama, periksa bukti pemeriksaan dan otorisasinya. Yang kedua, periksa bukti penjualannya dan otorisasinya atau jika treasury stock dijual kembali. Tanya kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock apakah sudah memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau sudah ditagih sebagai saham bonus. Periksa apakah treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Yang ke-11, periksa apakah penyajian permodalan dilaporkan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP, PSAK, IFRS. Selanjutnya, bukti buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Yang selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Anita.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.